Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita dipertemukan lagi dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia di kelas 4F. Nah, semoga ya teman-temanmu yang belum masuk di pembelajaran online ini ya diberitahukan ya. Khawatirnya akan ketinggalan materi. Oke, kelas 4F ini ya, kita mulai dari pelajaran tentang bab 1 ya. Bab 1 itu ya, bisa kamu lihat judulnya ya. Menelusuri peradaban awal di Kepulauan Indonesia. Nah, sebagaimana kamu ketahui ya, Indonesia itu terletak di persimpangan 3 lempeng benua. Nah, jadi di Kepulauan Indonesia itu ya memang sangat rentan terhadap gempa maupun letusan gunung api. Karena apa? Karena itu terjadi karena tekanan sangat besar pada lapisan kulit bumi. Nah, ini sangat erat kaitannya dengan pembentukan Kepulauan Indonesia. Nah, sebelum kita menyinggung tentang Kepulauan Indonesia ya, sebaiknya kita mempelajari penelusuran sejarah, prasejarah ya pada zaman nenek moyang ya. Oke, yang konsep yang akan kita pelajari itu ya, yang pertama kita akan membahas tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia yang berawal dari sebelum mengenal tulisan. Nah, sebelum mengenal tulisan ini diistilahkan dengan zaman praaksara. Apa itu zaman praaksara? Yaitu zaman sebelum mengenal tulisan. Nah, sebelum diistilahkan dengan zaman prasejarah ya, itu sebelumnya diistilahkan dengan masa praaksara. Masa praaksara itu adalah ya di mana segala aktivitas manusia yang memunculkan suatu kebudayaan. Namun di situ ya bukti kehidupan mereka itu tidak tertulis, makanya disebut dengan zaman prasejarah. Praaksara ya. Namun para ahli itu memberikan suatu istilahnya itu yang lebih tepatnya itu adalah mengganti istilah praaksara itu menjadi istilah prasejarah. Prasejarah itu adalah peristiwa yang terjadi pada masa lalu yang berhubungan ya dengan aktivitas dan perilaku manusia sehingga memunculkan suatu budaya. Nah, kemudian istilah yang memiliki kesamaan praaksara itu adalah nirleka ya. Nirleka itu adalah nir berarti tanpa dan leka itu berarti tulisan. Nah, jadi yang perlu kamu ketahui istilah-istilahnya itu adalah praaksara, kemudian prasejarah, kemudian nirleka ya. Oke, nah sekarang pertanyaannya adalah kapan zaman praaksara itu berakhir? Nah, tentunya ya zaman itu akan berakhir ketika dimulainya manusia mulai mengenal tulisan ya.
Oke, ya kita lanjut lagi ya. Nah, bagaimana cara untuk mengetahui kehidupan prasejarah? Nah, karena pada zaman dulu itu belum mengenal tulisan, maka sesuatu yang bisa menjadikan suatu apa ya, pengetahuan, ilmu pengetahuan itu salah satunya adalah mengetahui peninggalan-peninggalan pada zaman dulu, misalnya apa? Misalnya fosil ya, fosil, kemudian artefak, kemudian candi, ya. Nah, alat-alat dapur ya yang digunakan pada zaman dulu itu. Nah, sampai sekarang ini ya, pada zaman prasejarah itu ada sesuatu yang bisa kita sampai saat ini masih kita gunakan ya. Misalnya contoh cobek itu ya. Nah, cobek itu adalah salah satu alat yang digunakan oleh pada zaman dulu itu ya, batu-batu alami yang dibentuk ya. Nah, sama dengan saat ini masih walaupun udah modern tapi kita masih menggunakannya. Makanya ya, pada zaman dulu itu juga ada budaya ya, budaya dalam penggunaan teknologi tradisional. Oke, itu ya. Kemudian, nah dari segi apa teknologi, kemudian pola hunian pada zaman prasejarah itu ya, hunian mereka itu yang paling pertama itu adalah berpindah-pindah atau nomaden ya. Nah, kenapa ya? Kenapa mereka itu berpindah-pindah? Karena untuk mempertahankan hidup ya, untuk memperoleh makanan. Nah, biasanya ya, biasanya tempat yang mereka huni itu adalah di gua ya. Di gua kemudian di dekat pantai. Alasan dekat pantai sebagai sumber air ya. Di gua ya supaya mereka bisa berlindung dari dingin atau hujan. Lanjut ya. Oke. Nah, saya harapkan ini kamu juga membaca ya, membaca sebelum saya menjelaskan kamu juga membaca sehingga kamu bisa menyimak ya. Nah, kenapa kita harus belajar tentang sejarah kehidupan zaman praaksara ya? Ya perlu sekali ya kita mempelajarinya ya. Karena apa? Karena akan memunculkan kesadaran akan asal-usul manusia ya. Kemudian budaya ya. Sehingga ya memiliki ya sikap toleransi. Nah, semakin berbudaya seseorang atau kelompok masyarakat ya, semakin dalam pula kesadaran kolektifnya tentang asal usul ya, tentang asal usul maaf ya, tentang asal usul dan penghargaan terhadap tradisi ya, sehingga tidak melupakan budaya bangsanya sendiri. Oke, itu salah satu pembelajaran pentingnya kita tahu zaman praaksara. Ini kalau dilihat bab satu ini ya, sebenarnya ini pelajaran tentang ulasan sewaktu kamu sekolah sanawiyah atau SMP. Oke, lanjut ya.
Kemudian kita lanjut ke pembahasan tentang terbentuknya Kepulauan Indonesia. Nah, siapa yang tahu ya Kepulauan Indonesia? Indonesia itu ya terletak di antara dua benua ya, dua benua dan dua samudra. Dan diapit oleh beberapa lempengan-lempengan sehingga terjadinya tekanan-tekanan, makanya ya Indonesia ini tidak heran kalau misalnya terjadinya tsunami ya, tsunami maupun gunung meletus. Kenapa ya? Di bawah dasar laut itu ya eh, karena kita berada pada diapit oleh beberapa samudra ya, kemudian diapit beberapa benua ya. Di bawah dasar laut itu ada lempengan-lempengan atau gunung ya, gunung yang juga ya terjadinya gunung aktif. Jadi gunung itu tidak ada berada di ini daratan, juga di dasar laut. Biasanya aktif sehingga terjadinya tsunami ya. Nah, Kepulauan Indonesia itu dulunya menyatu ya karena terjadinya aktivitas ya lempeng bumi yang kemudian melahirkan gempa ya, melahirkan gempa baik tektonis maupun vulkanis. Makanya ya terjadinya suatu perpisahan ya, perpisahan pulau antara pulau yang satu dengan pulau yang lainnya. Karena apa? Karena tsunami itu biasanya menghanyutkan ya, menghanyutkan suatu pulau ya, menghanyutkan suatu wilayah. Bayangkan tsunami yang begitu besar ya, derasan airnya itu yang mampu menghanyutkan pulau-pulau kecil bahkan pulau besar ya, sehingga terjadinya perpisahan antara pulau yang satu dengan pulau yang lainnya. Nah, fenomena alam itu ya merupakan bagian yang tak terpisahkan ya dari aktivitas panjang bumi yang memang sejak terjadinya alam semesta ratusan ribuan bahkan jutaan tahun yang lalu. Oke. Nah, masih di dalam pembentukan Kepulauan Indonesia ya. Nah, banyak teori-teori tentang terbentuknya bumi ya. Kamu pernah eh, baca ya teori tentang dentuman besar yang diistilahkan dengan Big Bang ya, yang dikemukakan oleh sejumlah ilmuwan, misalnya ilmuwan dari Inggris ya. Nah, teori ini menyatakan bahwa alam semesta mulanya berbentuk gumpalan gas ya, yang mengisi seluruh ruang jagat raya. Nah, namanya teori. Teori itu tidak sepenuhnya benar juga ya. Itu hanya teori, tidak 100% ya, ataupun bahkan itu hanya sekadar teori yang tidak wajib ya, yang tidak wajib kita langsung mempercayainya. Ya, itu semua orang berhak. Teori itu adalah suatu pendapat atas dasar sudut pandang ya. Oke, jadi penjelasan dari ilmuwan Stephen ya, dari Inggris itu Stephen Hawking itu, gumpalan gas itu suatu saat meledak dengan satu dentuman yang amat dahsyat ya. Nah, kemudian antara materi yang terdapat di alam semesta ini mulai berdesakan satu sama lain dalam kondisi suhu dan kepadatan yang sangat tinggi. Sehingga ya bertebaranlah ke seluruh arah. Nah, makanya sehingga membentuk suatu galaksi, bintang-bintang, matahari, planet, bumi, bulan, dan meteorit ya. Jadi ini pendapat dari para ahli dari Inggris. Nah, juga
kita juga mengenal yang namanya evolusi alam semesta ya. Nah, Bapak evolusi itu ya yang dikenal dengan Charles Darwin ya, bahwa manusia itu berasal dari kera ya. Nah, teorinya itu ya menganggap bahwa manusia itu memiliki kesamaan ciri-ciri ya, kesamaan ciri-ciri dengan manusia kera zaman dulu ya. Ya, memiliki kesamaan itu makanya ya dia berasumsi ya membuat teori bahwa manusia itu berasal dari kera. Tentu beda ya dengan konsep Islam ya. Konsep Islam itu sangat jauh ya, sangat jauh tentang apa yang diutarakan oleh Charles Darwin. Makanya setiap teori itu tidak sepenuhnya harus kita percayai karena apa? Teori itu sama saja seperti pendapat pendapat dari suatu individu dari sudut pandangnya ya. Nah, kemudian pada zaman dulu itu ada beberapa binatang besar, misalnya dinosaurus, Allosaurus gitu ya. Nah, apakah sepenuhnya harus kita percayakan gitu ya? Ada hewan besar ya. Nah, itu hanya berupa dugaan-dugaan ya, karena tidak ada bukti ya, bukti secara khusus membuktikan adanya hewan-hewan besar ya yang kita lihat di film-film itu ya. Oke, lanjut ya. Nah, proses evolusi bumi ini juga ada ya. Nah, dibagi beberapa zaman ya. Boleh kamu catat ya, kalau kamu ingin catat untuk mengingatnya. Yang pertama adalah evolusi Azoikum ya. Nah, sebagaimana Azoikum, A artinya tidak, zon itu artinya hewan, yaitu zaman sebelum adanya kehidupan. Nah, teori ini ya berdasarkan para ahli ya. Nah, pada zaman itu belum ada kehidupan. Bumi masih baru terbentuk dengan suhu yang relatif tinggi ya. Nah, waktu lebih dari 1 miliar tahun lalu. Jadi, zaman ini belum ada kehidupan ya. Suhu udaranya begitu dingin. Oke, lanjut ke evolusi zaman Paleozoikum, yaitu zaman purba tertua. Paleozoikum, yaitu zaman purba tertua. Nah, ini jadi manusia purba itu bisa diketahui melalui apa? Melalui fosil baik tumbuhan maupun hewan, flora atau fauna ya yang berlangsung selama 350 juta tahun ya. Ini hanya perkiraan saja para ahli. Kemudian tiganya yaitu zaman Mesozoikum ya, zaman purba tengah. Ya, pada masa ini hidup hewan mamalia atau menyusui, misalnya hewan amfibi, burung, dan tumbuhan berbunga mulai ada ya. Kemudian yang keempat, zaman Neozoikum. Neozoikum ini yaitu zaman purba baru ya, yang dimulai 60 juta tahun yang lalu. Zaman ini menjadi 2 tahap ya, yaitu zaman tersier dan kuarter ya. Zaman es mulai menyusut dan makhluk tingkat tinggi dan manusia mulai hidup. Nah, ini jadi manusia itu mulai ada ya beranggapan pada ada zaman Neozoikum. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ya, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.